Fajar Sirina Puspaninggas, Pamong Belajar Aktif Muda SKB Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Bapak Ibu yang saya hormati, praktik baik yang akan saya bagikan pada kali ini adalah kantin setara, sehat, terampil, dan sejahtera, membuat anak Indonesia hebat, mengembangkan kebiasaan kreatif, inovatif, mandiri, dan berkarakter pada pendidikan kesetaraan SKB Purwokerto. SKB Purwokerto yang beralamat di Jalan Profesor Dr. H.R. Bunyamin nomor 574 Banjartebar, Purwokerto Utara adalah unit pelaksana teknis yang menangani pendidikan non-formal di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. SKB Purwokerto menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, program kelompok bermain, pendidikan kesetaraan, program paket A setara SD, program paket B setara SMP, program paket C setara SMA, dan pendidikan masyarakat serta kursus dan pelatihan. Kalian pembekalan pembekalan mengenai kantin setara, sehat, terampil, dan sejahtera. Jadi kalian itu adalah anak Indonesia hebat yang harus kreatif, inovatif, mandiri, dan berkarakter pada program pendidikan kesetaraan di SKB Purwokerto. Berawal dari keprihatinan saya sebagai pamong belajar di SKB Purwokerto, melihat peserta didik reguler yang selalu jajan di luar pagar dan lingkungan SKB Purwokerto. Pendidikan tidak hanya tentang teori, tetapi juga tentang praktik kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk membangun kemandirian dan keterampilan hidup peserta didik adalah dengan melibatkan mereka dalam kegiatan nyata dalam program kantin peserta didik, seperti belajar berbelanja, belajar mengolah makanan, dan belajar menjual. Kegiatan ini tidak hanya mengajarkan mereka tentang pengelolaan uang dan waktu. Kantin peserta didik memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, termasuk di pendidikan kesetaraan. Berbeda dengan sekolah formal, peserta didik di pendidikan kesetaraan seringkali memiliki latar belakang usia, profesi, dan jadwal yang beragam. Selamat datang di kantin peserta didik, tempat di mana peserta didik belajar hidup mandiri dan mengembangkan keterampilan hidup sehari-hari. Di kantin, anak-anak belajar merencanakan anggaran belanja mereka sendiri. Mereka diajarkan untuk membuat daftar belanja, menentukan prioritas, dan mengelola uang mereka dengan bijak. Peserta didik juga belajar berbelanja di pasar, memilih bahan makanan yang segar dan berkualitas. Mereka diajarkan juga untuk membandingkan harga, menawar, dan menghitung kembalian. Di dapur kantin, anak-anak belajar mempraktekkan mengolah dan meracik makanan. Mereka diajarkan untuk memasak dengan higienis, menggunakan bahan makanan yang tepat, dan menyajikan makanan dengan menarik. Peserta didik diberikan pembekalan oleh pamong belajar tentang bagaimana langkah-langkah mengelola kantin, diberikan teori singkat dalam menjalankan bisnis kantin yang dikelola. Perkenalkan, nama saya Edo dari kelas 12 paket C. Menurut saya dengan diadakannya kantin kesetaraan ini, kita diajarkan untuk bisa belajar usaha mandiri, public speaking dengan baik, dan bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Lulu Jamila dari kelas 12 paket C. Bagi saya, dengan diadakannya kantin setara ini bagi para peserta didik, peserta didik dapat belajar untuk berusaha dari sekarang. Mereka dapat merencanakan atau menginginkan apa yang akan dijual, dan mereka juga bisa bersosialisasi dengan peserta didik yang lainnya.